Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kita masuk yang bagian ini dulu ya. Berikutnya ya, masih dari Prestory Rumah Teteh. Mohon doanya teman-teman ya, supaya bisa lancar bawainya. Oke? Tanpa banyak ngomong lagi, mari kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian ini, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian ini. Di teras atas, gue terduduk di ujung sebelah kanan, ketakutan, gak tahu harus berbuat apa. Di sudut lain, Teteh berdiri dengan pandangan lurus ke depan. Rambut panjangnya tergerai, tertiup angin. Tengah malam itu, gue terjebak di teras bersama Teteh. Ya, sangat melelahkannya hari ini. Seharian penuh dengan kegiatan perkuliahan yang sangat padat. Nyaris gak ada jeda dari pagi hingga sore. Sesampainya di rumah, aku berniat untuk beristirahat di kamar saja malam itu. Gak mau kemana-mana lagi. Rumah sepertinya dalam keadaan nyaris kosong. Hanya kamar Irwan yang terlihat ada kehidupan. Itu pun karena terdengar musik yang mengalun dari dalam. Sementara penghuni lain gak terlihat batang hidungnya. Waktu itu hari Jumat. Menjelang akhir pekan, biasanya penghuni rumah Teteh banyak yang punya acara sendiri. Tapi terkadang gak jarang kami melakukan kegiatan bersama di luar. Entah itu makan malam, nongkrong, ngopi, atau lainnya. Itu lebih sering kami lakukan pada Jumat malam. Tapi enggak untuk kali ini. Seperti yang aku bilang tadi, rumah Teteh sepertinya sepi. Tadi sebelum masuk kamar, aku sudah menyalakan semua lampu hingga ke lantai 2. Yang pada akhirnya aku hanya berlayar-layar di tempat tidur sambil nonton TV. Jam 8 lewat sedikit, aku baru saja pulang makan dari warung Teh Yanti. "Bri, gue jalan dulu ya," Irwan bilang begitu ketika kami berpapasan di ruang tamu. "Mau kemana lo? Balik nggak?" Aku bertanya, memastikan apakah dia akan pulang atau enggak. "Nggak tahu, gimana nanti deh," cengar-cengir Irwan menjawab. Bukan jawaban yang pasti juga. "Wah, balik dong Wan, masa gue sendirian?" Ucap gue sedikit memelas. Iya, gue menghindari sendirian pada malam itu. Perasaan gak enak, sangat gak enak. Kenapa begitu? Jadi, waktu itu ada kejadian yang sangat jarang terjadi. Sesuatu yang membuat kami penasaran dan bertanya-tanya. Sudah nyaris 1 bulan lamanya, Teteh enggak menampakkan diri, enggak muncul. Gak ada juga kejadian atau peristiwa menyeramkan yang menunjukkan eksistensinya. Itulah peristiwanya. Momen yang gak pernah terjadi selama kami tinggal di rumah ini. Kemana Teteh? Gak ada yang tahu. Selama nyaris sebulan kami penasaran, ada apa dengan Teteh? Kok menghilang? Jangan salah, kami bukannya lega atau merasa senang karena Teteh gak ada kabar. Suasana rumah malah seperti ada anggota keluarga yang hilang. Gak seperti biasanya. Iya, kami kehilangan. Kami kangen Teteh. Beberapa pesan singkat terkirim. Aku bertanya kepada seluruh penghuni rumah, kapan mereka akan pulang? Asep dan Doni menjawab, mereka bilang akan pulang tapi entah jam berapa. Nando gak memberi kabar, gak pasti kapan pulang. Begitu juga dengan Irwan, gak jelas. Sudah hampir jam 10 malam. Aku masih berposisi layar-layar di atas tempat tidur, menonton TV. Seperti biasa, udara malam itu cukup dingin. Anginnya menghembus masuk melalui celah jendela yang aku biarkan tetap terbuka. Seperti yang sudah aku ceritakan tadi, nyaris 1 bulan lamanya kami gak melihat dan merasakan kehadiran Teteh di rumah ini. Gak ada kejadian atau peristiwa apapun juga yang mengarah ke aktivitas Teteh. Gak ada. Tapi anehnya, suasana rumah malah terasa kosong. Seperti ada yang hilang. Walaupun gak bisa dipungkiri kalau seringkali penampakan dan kehadiran Teteh membuat kami ketar-ketir ketakutan.
Berteman sih berteman, tapi ya tetap saja mencekam. Teteh, sosok yang baik tapi menyeramkan. Sedikit banyak kami merasa kehilangan. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Kaget, buyar semua lamunan. Halo, Mas Bri, Mas lagi ada di rumah nggak? Suara Sisi terdengar dari ujung sana ketika aku menjawab telepon. Aku di rumah, ada apa sih? Aku boleh minta tolong nggak Mas? Tolong apa Sisi? Tolong cek ke kamar aku, ada dompet aku nggak? Soalnya baru sadar kalau aku nggak bawa dompet, kamar gak dikunci kok. Oh oke, nanti aku lihat ke atas ya. Ngomong-ngomong, ini Sisi di mana? Bareng Meme juga kah? Sisi bilang dia sedang di rumah tantenya yang di Buah Batu. Dia bilang gak sedang bersama Memi, tapi sebentar lagi Memi akan datang juga ke Buah Batu. Jadi, dapat dipastikan kalau malam itu mereka berdua gak akan ada di rumah. Biasanya, kalau Memi dan Sisi sedang gak ada di rumah, Teteh akan datang. Sisi ada-ada aja deh. Masa gue harus ke atas malam-malam gini? Ucap aku dalam hati. Sudah jam 11:30 malam ketika aku masih terus saja bergulat dalam hati. Apakah akan beranjak ke lantai atas seperti yang Sisi minta atau enggak? Karena saat itu perasaan gak enak. Insting mengatakan kalau ada sesuatu yang akan terjadi. Teteh sudah lama gak muncul, tetapi malam itu bayangannya selalu ada di kepala. Seperti memberikan sinyal pertanda kalau beliau akan datang segera. Beberapa kali gue abaikan pikiran itu, berharap firasat aku salah. Berharap malam ini akan baik-baik saja. Kring, kring. Dering suara ponsel mengagetkan aku sekali lagi. Ada tulisan Memi pada layarnya. Mas Bri, ini Sisi. Ponselku mati. Sekali lagi, aku minta tolong ya Mas. Tolong lihat di kamarku, ada dompetku atau enggak? Karena ada catatan di kertas kecil yang aku perlu. Panjang lebar Sisi menjelaskan maksud dan tujuan dia menelpon. Oke sih, aku ke atas sebentar lagi ya. Nanti aku telepon. Terima kasih Mas. Percakapan selesai. Situasi yang sebenarnya sudah beberapa kali aku rasakan benar-benar sendirian di rumah Teteh. Di setiap kejadian, situasinya nyaris sama. Selalu merasakan peristiwa janggal dan menakutkan. Sama juga dengan malam ini. Perasaan aku gak enak. Tapi itu tadi, Sisi meminta tolong aku untuk ke kamarnya di lantai atas. Gak enak untuk menolaknya. Ketika nyali sudah sedikit terkumpul, aku melangkah keluar dengan ponsel di tangan yang memang sengaja aku bawa. Suasana ruang tengah sangat gelap ketika aku masih berdiri di depan pintu. Hanya sedikit cahaya menembus sela jendela yang membantu penglihatan. Kok gelap? Padahal tadi semua lampu sudah menyala, termasuk ruang tengah. Entahlah, aku gak terlalu ambil pusing, lalu lanjut membawa kaki ini, melangkah menuju tangga dan naikinya. Sudah beberapa kali aku ceritakan kalau lorong tangga keadaannya selalu gelap. Kami memang biarkannya seperti itu. Di ujung tengah tangga ada lukisan yang menurut aku menyimpan banyak cerita dan misteri, yaitu lukisan bunga berwarna ungu. Memi, Sisi, dan keluarganya gak tahu asal muasal dan sejarahnya. Lukisan itu sudah ada sebelum mereka membeli rumah ini. Begitu juga dengan pemilik rumah sebelumnya. Ada yang tahu nama pemilik rumah sebelumnya? Komen ya. Katanya mereka juga gak tahu dari mana lukisan ini berasal. Intinya, lukisan sudah ada di tempatnya sejak lama. Kami gak tahu milik siapa dan siapa yang melukisnya. Misterius. Beberapa detik aku berdiri menatapnya. Figura kaca yang sudah terlihat kusam membingkai lukisan yang sepertinya menyimpan banyak cerita. Sepertinya juga menjadi salah satu saksi dari banyak peristiwa yang sudah pernah terjadi di rumah ini. Perlahan aku usap permukaannya dengan tangan, menyeka debu tipis yang menyelimutinya. Seadanya kamu bisa cerita. Begitu ucap aku dalam hati. Heningnya suasana melempar pikiran aku jauh ke belakang. Membayangkan apa gerangan yang telah terjadi di rumah ini. Peristiwa apa yang pernah terjadi di rumah Teteh. Tiba-tiba ada suara yang memecah sepi. Aku langsung menoleh ke arah sumber suara, ke ujung tangga paling atas. Di sana memang ada kursi kayu yang menemani meja bundar kecil menghadap lorong kamar Sisi dan Memi. Aku yakin kalau itu suara kursi kayu yang bergeser berpindah posisi. Lama berdiri, diam di tengah anak tangga. Berperang batin memilih untuk tetap terus naik atau memutuskan untuk turun kembali ke kamar.
Suasana semakin hening dan sepi. Gak ada suara apapun. Dead silence. Entah apa yang ada di pikiran, akhirnya aku melanjutkan langkah ke atas menuju kamar Sisi. Remang lampu yang kemerahan menambah cekam suasana. Sesampainya di atas, aku langsung melirik ke kiri, ke ujung lorong. Kosong. Nggak ada apa-apa. Sepinya berbicara, heningnya seperti sedang menyusun rencana. Ya Allah, aku mulai merinding. Sangat perlahan langkah kaki menyusuri lorong, menuju pintu kamar Sisi yang berada hampir di paling ujung. Sampai akhirnya, aku sudah berdiri di depan pintu kamar. Berdiri diam sebentar, lalu memutar gagang pintu, memastikan kalau memang benar-benar dalam keadaan gak terkunci. Benar kata Sisi, pintu gak terkunci. Aku mendorong untuk membukanya. Pada saat inilah tiba-tiba terdengar sesuatu. Pri. Ada suara pelan yang memanggil. Suara yang sepertinya bersumber dari ujung lorong. Aku gak menoleh ke arah situ, gak berani. Tapi dari sudut mata, terlihat samar kalau ada sosok yang sedang berdiri diam. Sosok itu menghadap ke arahku, berdiri dengan rambut panjangnya yang terurai. Itu Teteh. Beberapa detik lamanya aku terdiam di depan pintu, berkecamuk pikiran dan perasaan, antara ingin melihat langsung atau masuk saja ke kamar Sisi. Seketika itu juga wangi bunga menyeruak memenuhi ruangan, menyentuh indera penciuman, menabrak nyali yang semakin melebur habis. Aku takut, lalu memutuskan untuk masuk ke kamar Sisi. Dari dalam, aku menutup pintu. Sial, ternyata pintu gak ada anak kuncinya. Terpaksa membiarkannya dalam keadaan tidak terkunci. Menyalakan lampu, kemudian aku duduk di tempat tidur. Belum memutuskan untuk mencari dompet Sisi, masih terngiang suara Teteh yang menyebut namaku dari jarak yang sangat dekat. Cukup lama aku diam sambil terus memperhatikan pintu kamar, berharap Teteh tetap beraktivitas di luar. Jangan masuk kamar ya Teh. Sebelumnya sudah beberapa kali aku masuk ke kamar ini. Kamar yang cukup besar, tipikal kamar mahasiswi, rapi dan bersih. Tempat tidur di sisi kiri, karpet rajutan terhampar di tengah-tengah. Di sisi kanan, ada meja yang cukup besar. Di atasnya ada monitor komputer dan beberapa buku tergeletak gak beraturan, seperti baru saja dibaca. Di ujung meja ada ayunan pendulum yang diam gak bergerak. Ayunan bergantung beberapa pendulum yang ada bila digerakkan akan saling berbenturan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan menghasilkan suara. Terus aja aku menerawang ke seluruh sudut kamar sambil juga mencari dompet Sisi. Pandangan terhenti di ujung tempat tidur, menyembul ujung dompet yang terlihat malu-malu dari bawah bantal. Ah, itu ternyata dompetnya. Lalu aku langsung menghubungi Sisi melalui ponsel yang aku bawa sejak tadi. Sisi, ini dompetnya ada. Kamu mencari apa? Aku langsung ke pokok pembicaraan ketika Sisi udah menjawab di ujung sana. Buka dompetnya mas. Di kantong paling luar ada secari kertas yang isinya alamat dan nomor telepon temanku. Bisa tolong dibacain mas? Enggak lama, aku menemukan secari kertas yang Sisi maksud. Kemudian membacakan isinya untuk Sisi. Oke, terima kasih mas. Percakapan selesai. Lama aku berdiam diri di kamar Sisi, enggak berani keluar. Belum sanggup untuk menghadapi Teteh yang kemungkinan besar masih ada di lorong depan pintu. Enggak terasa, jam sudah lewat jauh dari angka 12. Gak ada suara apapun. Yang biasanya sekali suara motor yang seliweran terdengar di depan rumah, kali ini sepi, seperti gak berpenghuni. Keluar kamar Sisi dan berlari ke bawah, belum ada nyali untuk itu. Bingung, aku terjebak di kamar ini. Tak. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ayunan pendulum yang ada di meja bergerak dengan sendirinya, menghasilkan suara khas membangun kesempurnaan suasana mencekam. Trak, trak, trak. Pendulum swing terus saja bergerak ke kanan ke kiri. Aku terkesima keheranan. Entah ada nyali dari mana, aku akhirnya memutuskan untuk keluar aja, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Ketika sudah menggenggam gagang pintu, tiba-tiba lampu kamar mati. Gelap seketika. Hanya cahaya lampu dari luar yang masuk dari sela jendela yang membantu penglihatan. Sementara ayunan pendulum terus bergerak sendiri menghasilkan suara. Ketika hendak memutar gagang pintu, seketika tercium wangi bunga khas Teteh
Mengurungkan niat untuk keluar, aku memutuskan untuk mundur beberapa langkah ketika mendengar Teteh memanggil namaku lagi. Bri. Sumber suara berasal dari balik pintu. Teteh berada tepat di balik pintu. Aku ketakutan. Semakin mundur menjauh. Ketika sudah beberapa langkah menjauh, aku melihat gagang pintu bergerak sendiri, seperti ada yang mencoba memutarnya dari luar. Berniat untuk membuka pintu. Teteh ingin masuk. Terus aku mundur perlahan mendekati pintu kamar yang satu lagi. Pintu yang menghubungkan kamar ke teras. Lalu, pintu kamar yang satu lagi perlahan mulai terbuka. Suara pendulu beradu terus saja menyempurnakan suasana. Setelah sudah bersandar di pintu teras, aku mencoba untuk membukanya, memutar anak kunci dan membuka pintunya. Pandangan terus menatap ke pintu kamar ketika aku perlahan melangkah keluar menuju teras. Samar aku melihat baju terusan warna putih muncul dari balik pintu. Teteh sudah terlihat. Enggak tahan lagi, aku lari menuju sudut teras yang sebelah kanan. Panik, aku lupa menutup pintu. Di teras itu aku gemetar ketakutan, berharap semoga Teteh tetap berada di dalam. Tapi harapan tinggal harapan. Ternyata Teteh juga bergerak menuju teras. Aduh, aku melihatnya keluar dari pintu, berjalan nyaris seperti melayang menuju teras sebelah kiri, membelakangi aku yang diam gak bisa berbuat apa-apa. Rambut panjangnya tergerai tertiup angin, baju putihnya melambai mengikuti gerakan langkahnya yang masih terus berjalan ke sudut. Tepat di ujung teras, Teteh berhenti, lalu memutar tubuhnya jadi menghadap ke depan rumah. Di gelap dan hening malam itu aku melihat Teteh diam, berdiri menatap ke depan. Enggak bergerak. Wajahnya tertutup gerai rambut panjang yang hitam. Lutut aku lemas, aku ketakutan. Lalu jatuh terduduk menyaksikan semuanya. Malam sepertinya akan panjang ketika aku terjebak bersama Teteh di teras atas. Terima kasih teman-teman udah nyimak video di bagian ini. Atas perhatiannya dan atas waktunya, admin ucapin banyak banget terima kasih ya. Apresiasi setinggi-tingginya buat Bri Story ya. Dan maaf banget nih, admin belum sempat balesin komennya satu-satu ya. Oke, cuman bisanya ngelop-ngelop doang. Maaf banget ya teman-teman ya. Terima kasih banyak, admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Terima kasih teman-teman.